Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pengantar analisis data kategorik dengan subbahasan uji Chi-square. Dan di sini ada uji Chi-square untuk kebaikan suai. Ini adalah metode statistik ya, yang digunakan untuk membandingkan distribusi frekuensi yang diamati dengan distribusi frekuensi yang diharapkan dan berdasarkan hipotesis tertentu. Dan ini sangat berguna dalam pengujian apakah suatu distribusi data mengikuti distribusi yang diharapkan. Di sini ada contoh soal, misalnya kita memiliki data terkait distribusi pangsa pasar dari 3 merek air minum dalam kemasan sebelum dan sesudah inovasi dilakukan oleh salah satu merek. Langkah-langkahnya ini yang pertama kita definisikan hipotesis dulu. Untuk hipotesis nolnya ini tidak ada perubahan struktur pasar, dan hipotesis alternatifnya ini ada perubahan struktur pasar. Selanjutnya kita hitung frekuensi yang diharapkan. Ini frekuensi yang diharapkan dihitung berdasarkan persentase pasar sebelum inovasi. Misalkan untuk soal yang tadi ini ada Aqua memiliki 40% pangsa pasar dari total 200 responden. Maka frekuensi yang diharapkan untuk Aqua ini 80, yakni 40% dari 200. Selanjutnya kita menghitung nilai Chi-square. Nilai ini dihitung dengan rumus sigma dari 1 sampai dengan besar, lalu nilai observasi dikurangi nilai ekspektasi, lalu dikuadratkan dibagi dengan nilai ekspektasi. Yang selanjutnya ini tentukan derajat kebebasannya, df-nya berapa, ini K-1. Selanjutnya bandingkan nilai Chi-square tadi dengan nilai kritis dengan taraf nyata alfanya berapa, misalkan 5% ya. Nilai Chi-square ini dibandingkan dengan nilai Chi-square tabel. Jika nilai Chi-square hitungnya lebih besar dari nilai kritis, maka non-nol. Dan min sintaks art-nya. Jadi nilai observasinya di dalam soal tadi ada nilai observasinya 95, 65, 40. Dan untuk frekuensi yang diharapkan ini ada 80, 60, 60. Selanjutnya kita uji Chi-kuadrat. Di sini Chi-square dengan rumus yang tadi dia didapatkan dengan nilai Chi-square-nya 9,98583. Lalu kita juga ingin mengetahui p-value-nya berapa. Dengan rumus sintaks seperti ini didapatkan p-value-nya 0,007. Ini di bawah 0,05. Karena ini di bawah 0,05 maka tolak K0 dan disimpulkan ada perubahan struktur pasar. Selanjutnya ini ada latihan soal. Latihan soalnya ini satu tipe ya sama yang tadi. Ini untuk yang soal yang pertama ini terkait dengan industri mobil listrik. Misalkan pangsa pasar mobil listrik di suatu negara adalah Tesla-nya 50%, misalnya 30%, BMW 30%. Setelah Tesla meluncurkan model baru dengan teknologi baterai energi efisien. Survei pasar dilakukan dengan melibatkan 300 responden. Hasil survei menunjukkan pengguna Tesla sebanyak 180, Nissan 90, BMW 30. Apakah ada perubahan struktur pasar mobil listrik setelah peluncuran model baru ini? Itu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua ini terkait dengan pasar smartphone. Ini misalkan pangsa pasar smartphone sebelum rilis model terbaru adalah ini Samsung 40%, Apple 35%, dan Xiaomi 25%. Setelah Apple merilis model baru dengan fitur keamanan yang ditingkatkan, survei dilakukan terhadap 400 responden. Hasil survei menunjukkan pengguna Samsung 150, Apple 170, Xiaomi 80 orang. Apakah ada perubahan struktur pasar setelah peluncuran model baru? Jadi ini satu tipe dengan contoh soal yang di atas, jadi kita tinggal mengalikannya.
Ini 400 kali 40%, 400 kali 35%, dan 400 kali 25%. Selanjutnya soal yang ketiga, ini terkait dengan industri pakaian olahraga. Ini misalkan pangsa pasar sebelum peluncuran koleksi terbaru adalah Nike-nya 45%, Adidas-nya 35%, dan Puma-nya 20%. Setelah Adidas merilis koleksi terbaru yang lebih ramah lingkungan, survei dilakukan terhadap 250 responden. Di survei menunjukkan pengguna Nike 120, Adidas 90, Puma 40. Apakah ada perubahan struktur pasar sebagai akibat dari koleksi terbaru Adidas? Selanjutnya soal yang keempat, ini pasar media sosial. Ini misalnya pangsa pasar aplikasi media sosial untuk Instagram 50%, TikTok 30%, Twitter 20%. Setelah TikTok menambahkan fitur baru yang menarik perhatian pengguna, survei dilakukan terhadap 500 responden. Hasil survei menunjukkan pengguna Instagram 240, TikTok 180, Twitter 80 orang. Apakah ada perubahan struktur pasar media sosial setelah menambahkan fitur baru di TikTok? Dan ini latihan soal yang terakhir ini terkait dengan pasar laptop ya. Jadi misalkan pasar laptop sebelum rilis model baru, untuk Dell 30%, untuk merek HP 40%, Lenovo 20%. Setelah HP meluncurkan model baru dengan performa yang diingatkan, survei dilakukan terhadap 300 responden. Hasil survei menunjukkan pengguna Dell 100, HP 140, dan Lenovo 60 orang. Apakah ada perubahan struktur pasar laptop setelah peluncuran baru HP? Ini soal yang terakhir, dan ini untuk pengantar saja sebenarnya. Ini untuk pengantar materi terkait dengan uji G-Square. Nanti setelah materi ini ada lanjutannya. Dan demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.